Baik, selamat pagi Pagi Pak Guru. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak. Mungkin yang hari ini tidak hadir, adakah? Ada semua. Abi, Jufrida, Hadir. Juliana, Hadir. Alfian, Novita, Koryati, Hadir. Arius, Zainab, Hadir. Charles, Sofia, Andite, Hadir. Fransina. Hadir. Ya. Hadir semua. Tingkatkan semangat untuk ke sekolah, jangan malas-malas untuk belajar. Belajar itu penting. Belajar itu tidak mengenal waktu. Apa yang kamu lihat ini? Balon. Apa? Balon. Balon. Lihat. Dengar. Ya. Apa yang kamu dengar? Suara balon meletus. Kenapa kita bisa lihat? Mata. Kenapa bisa dengar? Karena punya telinga. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kita masih mempunyai indera yang lengkap. Ya. Kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Untuk mengucapkan rasa syukur kita, maka hendaklah kita berdoa. Ya, salah satu dari kalian untuk memandu kita dalam doa sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Ya, silakan satu orang seperti ini. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih, silakan duduk. Berdiri kita untuk menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyapa. Dasar yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Ya, gimana? Adapun tujuan yang hendak kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model inquiry, ya, siswa mampu mendefinisikan kolonialisme dan imperialisme dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan perhatikan gambar dari tampilan gambar. Ada yang mau bertanya tentang gambar itu? Perhatikan, mungkin ada yang menurut kamu belum paham atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Silakan bertanya. Ya, silakan. Nama siapa tadi? Sumiati, Pak Guru. Ya, silakan. Kira-kira kenapa arah Spanyol berlawanan arah
berlawanan arah dengan Portugis. Ya, kan kira-kira alasan apa sehingga arah Spanyol dengan Portugis itu berlawanan? Ya, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan. Ya, pertanyaan yang begitu bagus. Kenapa arah Spanyol dengan Portugis berlawanan arah? Spanyol menuju ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab atau bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian yang bisa menjawab? Ada? Yang ditanyakan kenapa arah perjalanan atau pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis berbeda? Ya, silakan. Nama Nandite. Ya. Sehingga dua negara berlawanan arah, yaitu itu membuktikan bahwa dunia ini bulat, yang mana kalau kita bergerak dari satu titik akan kembali kepada titik semula. Ya, tepuk tangan. Ya. Ternyata ada yang belum paham atau yang menimbulkan pertanyaan sudah ditanyakan, tetapi ada juga di antara kalian yang bisa menjawab. Yang menjadi penyebab sehingga Spanyol dan Portugis berlawan arah dalam melakukan pelayaran, yaitu untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat. Ya, bulat ya. Kalau kita bergerak dari salah satu titik, kita akan kembali kepada titik semula. Contoh, di sini ada globe. Contoh, kita bergerak dari Indonesia misalnya. Tadi Spanyol arah barat. Spanyol arah barat, dia bergeraknya ke sini. Sementara Portugis ke arah timur, dia bergeraknya ke sana. Ketika mereka mengelilingi dunia, karena bulat apa dikatakan dunia itu bulat, maka akan bertemu pada salah satu titik. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga arah Spanyol dan Portugis itu melakukan perjalanan dengan arah yang berlawanan. Ya. Sekarang Pak Guru membagi kamu dalam kelompok kecil. Kelompok 1 Sumiati, Asa, Yufrida, Juliana, dan Alfrian. Silakan ambil posisi di belakang sana, ada meja yang sudah disiapkan. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan di dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal atau permasalahan yang hendak kamu cari sendiri di dalam media atau di dalam materi yang sudah disiapkan. Ya. Kerja sama-sama.
Mengerti? Mengerti ya? Nah, dengan penjelasan dari kelompok 1 cukup lengkap, secara detail sudah pas. Nanti kita akan sama-sama lagi sebentar untuk bagaimana menjelaskan secara rinci atau dalam hal kesimpulan sebentar. Yang berikut kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang menurut kamu belum terlalu mengerti, tanya saja. Kalau dari kelompok 2 tidak bisa menjawab, nanti Pak Guru akan menjelaskan. Kelompok 1. Apa yang disebut sebagai G3 Pak? Ya, apa itu G3? Gold, glory, gospel. Ya, G3 itu apa? Kelompok 2? Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Gold itu apa? Kekayaan berupa emas. Terus glory, kejayaan. Kalau sudah menjadi negara yang kuat, maka negara tersebut akan jaya. Yang ketiga, Agama, atau gospel, penyebaran agama Nasrani. Saya pikir begitu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Mengapa mereka mencari kejayaan dan kekayaan ke Indonesia? Mengapa mereka mencari kejayaan dan kekayaan di Indonesia? Dari kelompok 1 atau kelompok 2 bisa menjawab? Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Ya, tepuk tangan. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Contohnya apa, Ren? Apa? Imperial bangsa Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari negara yang menjajah. Misalnya, bangsa Eropa memberikan pengetahuan dan gaya hidup baru di Indonesia yang kemudian ditiru oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia membuka pola pikirnya untuk bisa setara dengan kemajuan bangsa Eropa. Adapun pola pikir tersebut juga mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, yaitu tidak adanya pembagian kelas berdasarkan posisi masyarakat di kerajaan. B. Mengenal alat modern, artinya bangsa Eropa membawa alat-alat modern yang baru ditemukan di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia bisa mengenal dan menggunakan alat tersebut. Dengan adanya alat modern ini, masyarakat Indonesia bisa mengembangkan pikiran dan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap kemajuan zaman. C. Kesenian. Ya, mereka telah mendiskusikan dan telah membahas tentang dampak positif dan dampak negatif daripada kolonialisme dan imperialisme. Dan setelah mendengar hasil diskusi kelompok 3, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan 2, silakan bertanya kepada kelompok 3. Dipersilakan kelompok 1. Mengapa bangsa Eropa membawa Melakukan pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sekali lagi, silakan kita berikan tepuk tangan. Kita kembali ke posisi semula. Bahwa kolonialisme itu berasal dari bahasa apa tadi? Dari kata apa? Kolonialisme.
Dia memiliki arti bahwa menguasai. Jadi kolonialisme itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menguasai suatu wilayah. Salah satunya Indonesia. Kenapa mereka mau menguasai Indonesia? Yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tadi dijelaskan bahwa bangsa Spanyol dengan bangsa Portugis berlawanan arah. Mereka berlawanan arah barat dan arah timur. Nanti mereka akan ketemunya di Maluku. Setelah mereka bertemu di Kepulauan Maluku, maka terjadilah pertentangan antara bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Ya. Untuk menghindari pertentangan di antara kedua bangsa tersebut, maka terjadilah yang namanya Perjanjian Tordesillas, ya, di mana kekuasaan Spanyol harus kembali ke Filipina, sementara bangsa Portugis tetap berada di Kepulauan Maluku. Maka dengan adanya Perjanjian Tordesillas, maka Spanyol meninggalkan Kepulauan Maluku untuk menghindari terjadinya pertentangan di antara kedua bangsa atau negara tersebut. Terus dampak positif, dampak negatif. Ada dampak positif, ada dampak negatif dengan adanya kolonialisme. Dampak positif yang kamu tahu tadi, masih ingat yang kamu sudah bahas kelompok berapa tadi? Salah satunya apa? Pengetahuan dan gaya hidup baru. Pengetahuan dan gaya hidup baru. Tahu gaya tuh? Yang kita sekarang sering kita kenal yang westernisasi atau gaya kebarat-baratan. Semakin hari pakaian bukan semakin ke bawah tetapi semakin ke atas. Itu namanya kebarat-baratan atau westernisasi, gaya hidup baru, gaya hidup kebarat-baratan. Pernah nonton sinetron ya? Pernah. Nonton sinetron kasih perempuan yang mengenakan busana yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Mereka lebih meniru gaya-gaya hidup orang Barat yang semakin hari semakin ke atas, atau istilahnya kain kurang atau benang kurang. Itu dampak negatif atau dampak dalam segi budaya mempengaruhi terhadap budaya tersebut. Kita juga mendapat pengaruh dalam bidang agama. Dalam bidang agama, dengan masuknya bangsa Barat ke Indonesia, kita bisa mengenal yang namanya agama Kristen, ya, agama Katolik, agama Protestan. Itu dibawa oleh para bangsa Portugis dan Spanyol. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Di dalam pelayaran itu dia menceritakan dalam buku. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kalau kita berjalan dari salah satu titik, akan kembali kepada titik semula. Yang ketiga, penemuan kompas atau arah angin. Dan yang kelima, semangat berbentuk pesta atau semangat untuk melakukan menaklukkan Islam di seluruh dunia. Itulah latar belakang. Sementara untuk dampaknya, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita bisa mengenal alat-alat modern. Contoh dalam bidang pertanian, kita kenal yang namanya traktor. Ya, sebelum adanya traktor, kita masih menggunakan tenaga manusia, tenaga manual, gunakan pacu, gigis. Tetapi ketika adanya traktor, sudah menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ya.
lampu, lampu ini listrik atau unit gas. Ini juga adalah salah satu pengaruh dari adanya bangsa penjajah atau bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Mereka memperkenalkan barang atau hasil-hasil industri mereka. Sebelum ada lampu kita menggunakan apa? Pelita. Masih tahan-tahan dengan pelita. Tapi dengan adanya perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merubah hal-hal yang masih tradisional menjadi modern. Dengan adanya penjelajahan atau kekuasaan bangsa Eropa ke Indonesia, juga kita mengenal yang namanya musik. Tahu musik? Yang joget-joget, yang kamu joget-joget, goyang-goyang setiap malam ada acara di panggung. Itu karena diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Ada dasar, tahu dasar? Ya. Itu juga diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Saya pikir kegiatan kita hari ini sampai di sini. Jadi yang kamu rasakan hari ini senang atau tidak? Senang. Nah, apa yang kamu peroleh hari ini? Kamu sudah bisa tahu apa? Apa yang kamu sudah tahu tentang hari ini? Pada perjalanan ini? Yang kamu sudah tahu apa? Ya, sudah tahu apa itu pluralisme dan sudah tahu itu apa latar belakang mereka datang ke Indonesia itu apa? Sudah tahu ya? Dan juga sudah tahu dampak dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri. Sebelum itu Pak Guru kasih tugas nanti pulang ke rumah dan punya minggu depan buat sebuah karya tangan dalam bentuk perahu. Tahu perahu? Ya, waktu itu bangsa Eropa menggunakan perahu layar untuk mengarungi samudra yang luas. Mereka menggunakan perahu layar. Nanti kamu pulang ke rumah cari kayu dan buat perahu layar ya, dengan menggunakan layar. Bisa? Bisa. Oke, baru kita kumpul. Sebagai hasil, nanti dalam tugas itu akan memperoleh dua nilai. Nilai sejarah dan nilai kerajinan tangan. Jadi dua mata pelajaran kamu akan peroleh dalam satu tugas. Sudah bisa pahami? Bisa. Mudah-mudahan minggu depan kita semua bisa kumpul tugas yang Pak Guru suruh ya. Kerja, bukan per orang, tetapi dalam kelompok. Seperti kelompok kali ini, kamu 3 kelompok. Jadi nanti kita ukur sebanyak berapa? 3, 2 perahu. Dengan menggunakan dan punya kreasi masing-masing. Kita punya layar seperti apa? Karena perahu layar adalah menggunakan tenaga angin. Tidak pakai mesin seperti speedboard yang kamu gunakan dari Senggo ke KP, menggunakan mesin PK berapa 40 ke 80, tidak ada waktu itu ya. Menggunakan tenaga angin, hanya berandalkan layar ya, kain. Nanti buat perahu layar kamu pasang kain, bentuknya bagaimana, nanti ada penilaian di situ. Penilaiannya dalam bentuk sempurna atau tidak, ada punya model perahunya. Terus kerjasama dalam kelompok kita akan nilai di situ. Kamu akan dapat nilai. Keaktifan kamu dalam kelompok akan dinilai. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan saran? Ada tidak? Tidak. Ya. Saya pikir pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nanti materi minggu
berikut atau pertemuan berikutnya yaitu tentang VOC ya. VOC atau itu adalah fungsi dagang India Belanda. Nanti kita akan belajar tentang VOC di pertemuan berikut. Mari kita akhiri pertemuan dalam KPM kita hari ini dengan doa penutup. Silakan satu orang memandu kita dalam doa. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memandu kita dalam doa. Sekarang silakan ambil buku kalian, tas kalian untuk kita pulang. Jangan lupa besok datang sekolah seperti biasa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di hari besok. Selamat siang. Besok ada sekolah ya?